Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit karakteristik listrik dari saluran transmisi. Untuk yang pertama, karakteristik saluran transmisi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tahanan, indukstansi, dan kapasitansi. Pada saluran udara, kondukstansi sangat kecil, sehingga dengan mengabaikan kondukstansi, perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Kemudian konstanta saluran di sini pada karakteristik saluran transmisi kan terbagi menjadi tiga, yaitu tahanan dengan simbol R, kemudian indukstansi dengan simbol L, dan kapasitansi dengan simbol C. Kemudian tahanan adalah kunci dalam banyak bidang-bidang komponen elektronik dan juga untuk banyak bagian listrik. Tahanan listrik adalah parameter kunci untuk material yang akan digunakan dengan sistem listrik dan elektronik. Kemudian zat-zat dengan resistivitas listrik yang tinggi ini disebut dengan isolator dan dapat digunakan sebagai penahan panas dan semacamnya. Kemudian zat-zat dengan tingkat resistivitas listrik yang rendah ini disebut dengan konduktor atau penghantar yang baik, dan dapat digunakan dalam sejumlah aplikasi dari kawat ke koneksi listrik dan banyak lagi. Kemudian skin effect, yaitu pengaruh impedansi yang makin membesar pada pusat konduktor atau pengaruh impedansi yang tergantung pada kerapatan konduktor sehingga mengakibatkan harga tahanan efektifnya akan lebih besar. Kemudian di sini ada rumus tahanan, yaitu R sama dengan P L per A, yaitu di mana P itu resistivitas dan L sama dengan panjang kawat dan A itu luas penampang. Kemudian pengaruh suhu terhadap tahanan dapat dilihat di rumus berikut. RT 2 sama dengan RT 1 kurung kurawal 1 ditambah alpha T1 dalam kurung T2 kurang T1 dalam kurung tutup kurung kurawal. Di sini dapat dilihat juga gambarnya di atas ini, di mana RT pangkat 2 sama dengan tahanan pada temperatur 2, RT1 ini tahanan pada temperatur 1, dan θ T1 sama dengan koefisien tahanan pada temperatur T1. Kemudian di sini ada juga rumusnya, yaitu T0 sama dengan 1 per θ T1 dikurang T1, di mana T0 itu sama dengan temperatur di mana tahanan kawat sama dengan 0. Kemudian di sini tahanan untuk sistem DC dilihat pada gambar di situ ada 15 ampere, terus kemudian dibagi menjadi 3, yaitu 5 ampere 5 ampere. Kemudian dengan tahanannya itu ada di situ 10 ohm dengan P sama dengan 3 I pangkat 2R sama dengan 750 watt. Kemudian reknya ini sama dengan P per I pangkat 2 sama dengan 750 dibagi 225 menghasilkan 3,33 ohm. Kemudian RDC nya sama dengan 3,33 ohm. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Suatu penghantar aluminium terdiri dari 37 kawat masing-masing dengan diameternya 0,333 cm. Kemudian hitunglah tahanan DC dalam ohm per kilometer pada suhu 75 derajat. Di sini rumusnya yaitu luas penampang penghantar ini sama dengan V kali V per 4 dikali 0,333 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2 dikali 37, sehingga hasilnya itu 3221 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian P aluminium di sini 20 derajat Celcius. Kemudian bisa dilihat di situ, sehingga hasilnya yaitu 2,83 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Bisa dilihat di situ. Kemudian pada 75 derajat dan dikoreksi untuk kawat yang dipilih itu standarnya itu RDC sama dengan 1,02 dikali 228 ditambah 75 bagi 228 ditambah 20 tutup kurung
dikali 0,0878 sehingga hasilnya di situ 0,109 ohm per kilometer pada 75 derajat Celcius. Kemudian di sini juga ada sistem tahanan sistem AC dengan RAC-nya itu sama dengan 3,4 ohm. Kemudian contoh soalnya yaitu suatu tegangan AC berfasa tunggal sebesar 240 volt terpasang pada suatu rangkaian seri yang impedansinya adalah 10,60 derajat ohm. Hitunglah R, X, P, dan Q, X, P, Q, dan faktor daya dari rangkaian. Di sini R-nya itu sama dengan 10 cos 60 derajat yaitu sama dengan 5 ohm. Kemudian untuk X-nya yaitu 10 sin 60 derajat sama dengan 8,66 ohm. Kemudian di sini ada I-nya yaitu 240 derajat dibagi 10 dan 60 derajat sama dengan 24, min 60 derajat ampere. Kemudian untuk P-nya yaitu 24 kuadrat dikali 5 yaitu 2880 watt. Kemudian untuk Q-nya yaitu 24 kuadrat dikali 8,66 sama dengan 4988 var. Kemudian indukstansi. Indukstansi adalah sifat dari rangkaian elektronik yang menyebabkan timbulnya potensial arus secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai indukstansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai indukstansi bersama. Definisi kuantitatif dari indukstansi sendiri yaitu disimbolkan dengan L. Bisa dilihat rumusnya yaitu V sama dengan L dI per dt, di mana V sama dengan GGL yang ditimbulkan adalah gaya gerak lurus yang ditimbulkan dalam volt dan I itu adalah arus listrik dalam ampere. Bentuk paling sederhana dari rumus tersebut terjadi ketika arus konstan sehingga tidak ada GGL yang dihasilkan, atau ketika arus berubah secara konstan atau linear sehingga GGL yang dihasilkan konstan atau tidak berubah-ubah. Kemudian indukstansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fasa tunggal. Dalam penurunan rumus-rumus untuk indukstansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu ada efek kulit atau skin effect dan efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit atau skin effect. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik karena distribusi arus yang tidak merata. Meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, maka distribusi arus makin tidak merata. Kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi bila kita hanya meninjau frekuensi kerja, yaitu 50 Hz atau 60 Hz, dan jari-jari yang cukup besar, maka pengaruh efek kulit ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Kemudian ada efek sekitar atau proximity effect. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama atau yang ditinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada gambar, yaitu di situ ada gambar medan magnet dari fasa tunggal. Diasumsikan aliran arus konduktor A keluar dari konduktor B, kemudian masuk kembali. Perubahan arus karena perubahan flux disebabkan tegangan induksi di dalam rangkaian. Di dalam rangkaian AC, tegangan induksi disebut drop tegangan. Sekitar loop, jika R adalah resistansi dari masing-masing konduktor, rugi-rugi total di dalam tegangan karena resistansi adalah 2IR. Oleh karena itu, jatuh tegangan di dalam fase tunggal adalah V sama dengan 2I dalam kurung R tambah J 0,2794 log 10 balas kurung.
di mana VD sama dengan jatuh tegangan, I sama dengan panjang garis atau mile, R sama dengan resistansi pada masing-masing konduktor, dan terakhir itu DM itu ekivalen atau geometric mean distance atau GMD antara konduktor dengan satuan inci. Kemudian induktansi, adanya flux magnet pada saluran dengan permeabilitas itu yang konstan dapat dilihat dengan rumusnya itu. Kemudian flux magnet mempunyai hub linear dengan arus dan permeabilitasnya yang konstan. Kemudian dapat dilihat di rumusnya. Kemudian dua konduktor atau kumparan, rumusnya di samping, di mana konduktor 1 arusnya I1 lebih besar dari konduktor 2 dan konduktor 2 arusnya I2 lebih besar dari konduktor 2. Maka timbul mutual inductance. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian contoh soalnya yaitu suatu saluran transmisi satu fasa, konduktor fasanya terdiri dari 3 konduktor solid dengan jari-jari masing-masing 0,1 inch. Sedangkan konduktor netralnya terdiri dari 2 konduktor solid dengan jari-jari masing-masing 0,2 inch. Konfigurasinya seperti ditunjukkan dalam gambar. Tentukan induktansi masing-masing sisi dan induktansi saluran satu fase tersebut. Kemudian dapat dilihat di situ. Kemudian kapasitansi. Kapasitansi atau kapasitas adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari sebuah peranti penyimpan muatan adalah sebuah kapasitor dua lempeng, plat atau keping. Jika muatan di lempeng, plat atau keping adalah plus Q dan min Q, dan V adalah tegangan listrik antar lempeng, plat atau keping, maka rumus kapasitans adalah C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi yang diukur dalam farad, Q adalah muatan dalam farad, dan Q adalah muatan yang diukur dalam kolom. Kemudian V adalah voltase yang diukur dalam volt. Kapasitansi saluran transmisi terjadi akibat beda potensial antara penghantar konduktor. Kapasitansi antara penghantar adalah muatan per unit beda potensial. Suatu tegangan bolak-balik yang terpasang pada saluran transmisi akan menyebabkan muatan pada penghantar-penghantar di setiap titik bertambah atau berkurang sesuai dengan kenaikan dan penurunan nilai sesaat tegangan antara penghantar P ada titik tersebut. Aliran muatan adalah arus yang disebabkan oleh pengisian dan pengosongan bolak-balik. Kemudian alternatif change and discharge saluran karena tegangan bolak-balik disebut arus pengisian saluran. Kemudian kapasitansi untuk konduktor bermuatan Q. Bisa dilihat pada gambar di situ ada rumusnya, di mana jarak X dari pusat konduktor besar kerapatannya dan flux elektrik dapat dilihat di rumus itu. Kemudian beda potensial P1 ke P2. Beda potensial antara dua titik dalam volt menurut angkanya sama dengan kerja dalam joule per kolom yang diperlukan untuk memindahkan suatu kolom muatan antara kedua titik tersebut. Kuat medan listrik adalah suatu ukuran gaya pada suatu muatan yang berada dalam medan. Kuat medan listrik dalam volt per meter sama dengan gaya dalam newton per kolom pada suatu kolom muatan di titik yang sedang ditinjau. Kemudian kapasitansi saluran dua kawat atau konduktor, di mana jari-jari masing-masing konduktor RA dan RB muatannya QA dan QB dan jaraknya D. Bisa dilihat pada gambar di situ ada rumusnya. Kemudian kapasitansi saluran dua kawat dan konduktor jika seimbang CAN sama dengan CBN dan CAN sama dengan 2 CAB.
Kemudian kapasitansi antara dua kelompok konduktor bisa dilihat gambar A, B. Di situ ada CAB sama dengan 0,019 per GMD, 0,019 per log GMD per GMR. Di situ bisa dilihat sendiri ya. Kemudian kapasitansi jaringan 3 fase dengan jarak simetri. Jarak masing-masing D, kemudian jari-jari konduktor masing-masing R, dan muatan masing-masing QA, QB, dan QC. Kemudian penggunaan tabel reaktansi kapasitif, mana XC sama dengan 1 per 2 VFC sama dengan 1 per 2 VF 0,0388 dikali 10 pangkat 6 log GMD per GMR ohm per mile. Kemudian XL sama dengan 4,093 per F dikali 10 pangkat 6 log GMD per GMR ohm mile. Kemudian XL sama dengan 4,093 per F kali 10 pangkat 6 log 1 per GMR ditambah 4,093 per F dikali 10 pangkat 6 log GMD, dimana 4,093 per F dikali 10 pangkat 6 log 1 per GMR itu sama dengan kapasitif reaktansi 1 feet spacing. Sedangkan 4,093 per F dikali 10 pangkat 6 log GMD sama dengan kapasitif reaktansi spacing factor. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.